Baik, kita mulai. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Selamat datang. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana juga kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat Pak walaupun banyak kegiatan, tapi alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik. Iya, Pak Miftah kemarin ngabari ingin didampingi ya Pak ya untuk proses coachingnya ya Pak ya. Betul Ibu, saya ingin didampingi Bu Yuli untuk menggali apa yang akan saya lakukan dalam proses coach saya kepada coach saya, sehingga Oke. nanti hasilnya bisa maksimal begitu. Oke, baik. Nah, kemudian dalam proses coaching ini, kira-kira eh, kompetensi apa ya Pak ya yang ingin dikembangkan? Saya sebetulnya ingin yang pertama untuk mengembangkan penggalian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu, dengan alur cerita saya, baik dari Mm-mm. tujuan sampai identifikasi dari berbagai masalah yang akan saya gali dari uji saya, hingga dalam Oh, proses meneliti bisa menemukan hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang urgent bagi guru saya untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendiri, dengan secara mm-mm. mandiri. Mm-mm. Oke, berarti Pak Miftah ingin saya mengamati pada bagian kemampuan menyampaikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Kemudian fokusnya menurut penilaian Pak Miftah sendiri, kemampuan Pak Miftah dalam mengamati, menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih masih belum cukup bagus saya Bu ya, saya masih dalam proses berlatih, makanya dengan pendampingan yang dilakukan di Juli nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan ke saya terhadap apa yang saya lakukan, sehingga dalam proses perjalanan coaching ke depannya lagi nanti bisa meningkatkan kompetensi saya dalam proses coaching pada coach saya, proses Iya. seperti itu Ibu. Oke, berarti menurut Pak Miftah masih belum bagus ya Pak ya. Dalam hal apa Pak yang belum bagus itu? Yang lebih spesifiknya bagaimana Pak Miftah? Ya, di samping secara public speaking, yang kedua juga menggali dengan penggalian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, bisa menggali Oke. lebih dalam Mm-mm. permasalahan yang dialami oleh coach Oke. saya. Mm-mm. Berarti menurut Pak Miftah kemampuan dalam ketika coaching itu menyampaikan pertanyaan berbobot masih kurang dalam hal public speaking, kemudian penggalian lebih dalam terhadap permasalahan CGP, begitu ya Pak ya? Betul Bu. Baik. Kemudian harapan Pak Miftah sendiri, kira-kira apa ya Pak Miftah harapannya di akhir proses observasi ini Pak? Dengan harapan di samping saya bisa meningkatkan kompetensi saya di bidang Mm-mm. coaching kepada Oke. diri saya, yang kedua juga Mm-mm. bisa membantu diri saya untuk bisa mandiri dan Mm-mm. menemukan dan menggali dari solusi-solusi yang akan dilakukan untuk permasalahan yang dialami oleh coach saya. Itu Oke. Bu harapan saya. Nggih, nggih. Berarti Pak Miftah mempunyai harapan nanti setelah proses coaching selesai, eh, Pak Miftah diharapkan bisa mandiri dalam menemukan solusi dari permasalahannya, begitu ya Pak ya. Baik Pak Betul Bu. Miftah, nggih. Oke, bisa kita mulai Pak. Mungkin bisa coachingnya diaturi untuk bergabung dengan kita. Silakan Pak. Iya Bu, saya tak ketemu dengan coach saya akan menghubungi sebentar. Nggih, silakan. Assalamualaikum Bu Suparni. Assalamualaikum Pak Miftah. Pak Miftah, Iya, lebih longgar nih kok Pak. enggak. Bagaimana kabar Bu? Oh, Alhamdulillah baik Pak. Kemarin Pak ini kalau J, ya apa kemarin lho kan Pak? menghubungi saya Bu Parni untuk coaching J, dengan J. saya. Ada permasalahan-permasalahan apa yang perlu Bu Parni sampaikan kepada saya sehingga Ibu menghubungi saya untuk coaching pada hari ini Bu. Oh, J Pak.
Pak Miftah, ini saya mengganggu nggih. Maaf untuk akhir-akhir ini kok gitu nggih. Murid-murid saya itu kalau pas pembelajaran itu pinginnya keluar terus Pak. Kayaknya nggak betah ketika mengikuti pembelajaran saya Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Kemudian kalau Nggih. menurut Bu Pani, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam proses pembelajaran? Maka kita di hari ini Ibu ceritakan kepada saya apa yang menjadi penyebab dari murid-murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Nggih, Pak. Mungkin apa karena itu nggih pembelajaran monoton kayak gitu nggih, Pak. Apa biasanya kan masih banyak pakai buku-buku atau majalah-majalah seperti itu. Jadi anak terlihat bosan seperti itu nggih. Jadi anak-anak karena Ibu menggunakan teknik pembelajaran yang monoton, kemudian siswa Nggih. itu menjadi bosan gitu Bu ya. Oke, Nggih, Pak. kira-kira apa yang kira-kira Ibu dapat lakukan untuk membuat suasana sehingga murid-murid Ibu itu mempunyai antusias lah dalam proses pembelajaran itu? Nggih, pinginnya saya mungkin gini ya Pak, kan anak usia PAUD kan lebih ke konsep apa belajarnya melalui bermain ya Pak. Mungkin apa karena saya masih itu tadi karena saya masih mengandalkan buku-buku ya jadi kurang apa Pak inovatif saya dalam memberikan pembelajaran ke anak Pak. Mungkin dari strateginya yang kurang menarik untuk anak-anak J. Iya. Saya juga sependapat dengan Ibu kalau ada hal seperti tadi. Kemudian, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang mungkin bisa membuat kembali murid-murid Ibu menjadi lebih asik dalam proses pembelajaran, kemudian merasa dalam proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan anak-anak tidak mengalami situasi yang membosankan ya istilahnya dalam proses pembelajaran itu. Yang kira-kira Ibu dapat lakukan apa menurut Ibu? Apa gini ya Pak, saya pengennya ini anak-anak akan saya ajak menonton kayak game atau video yang saya putarkan itu ya Pak lewat LCD seperti itu. Terus juga saya akan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar ya dengan itu lospad Pak medianya. Jadi agar anak-anak bisa apa nggih berkreasi mengeksplor ide-idenya dengan itu Pak ragam main yang lospad Pak untuk anak-anak gitu. Baik, memang sifat anak-anak bermain Ibu ya. Menurut saya mungkin dalam pembelajaran Ibu yang istilahnya apa bisa membuat anak-anak kembali asik, kemudian juga anak-anak dalam proses pembelajarannya itu kemudian menjadi aktif, kemudian juga dalam pembelajaran Ibu anak tadi kemudian menyenangi apa yang Ibu sampaikan di kelas Ibu. Lalu kira-kira kalau Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu yang menyebabkan siswa itu menjadi kurang antusias, kira-kira dalam hal apa gitu kira-kira? Ya itu tadi Pak, ketika mungkin kan karena saya selalu banyak memberikan dengan majalah-majalah nggih, sehingga mereka kan tidak bisa mengeksplor ide-idenya nggih. Jadi cuma mengerjakan tugas apa yang ada di majalah itu Pak. Jadi kalau saya buat tugas kelompok kayak gitu nggih, biar ada juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman lainnya seperti itu. Jadi saya buat tugas-tugas berkelompok, kemudian juga akan selain apa juga saya selipkan dengan memberikan pembelajaran lewat itu Pak, kita putarkan video, nonton bareng-bareng seperti itu Pak. Baik, kalau boleh saya tahu selain Ibu menggunakan majalah ataupun buku rujukan yang Ibu pakai untuk proses pembelajaran Ibu, apakah ada media lain selain tadi yang Ibu saya sebutkan
untuk bisa menciptakan suasana yang mungkin lebih inovatif dalam proses pembelajaran Ibu, sehingga pun istilahnya banyaknya sumber belajar yang Ibu pakai dalam proses pembelajaran itu menjadikan lebih bervariasi, mungkin lebih anak-anak bisa mendapatkan sesuatu visual yang berbeda ataupun bisa mendapatkan suasana yang baru. Kira-kira sumber yang Ibu pakai yang lain kira-kira apa Ibu yang kalau boleh saya tahu Bu? Jadi sepertinya itu ya Pak, apa memanfaatkan lingkungan sekitar guys, dengan saya mengajak anak-anak keluar mengenal lingkungan sekitar, misalnya berkunjung ke masjid atau akan ada masjid yang terdekat Pak, anak-anak bisa saya ajak di situ mengenalkan tempat agama atau dengan sholat di situ. Terus juga di halaman kan juga banyak itu Pak, tanaman-tanaman, mungkin bisa saya ajak main keluar dengan jadi istilahnya bermain tapi juga sambil belajar gitu Pak, mengenalkan mungkin itu berhitung dengan memanfaatkan batu-batu yang ada di depan di halaman seperti itu nggih. Jadi lebih saya mengeksplor anak itu dengan mungkin kegiatan bermainnya saya ajak juga keluar kelas gitu Pak. Baik, nah itu tadi yang Ibu utarakan, saya sepakat sekali karena posisi sebagai anak-anak kan memang suka bermain, dia tertarik dengan ataupun dia ingin tahunya yang sangat luar biasa, ingin melihat apa, ingin tahu tentang sesuatu. Saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan, mungkin anak-anak diajak untuk jalan-jalan melihat alam sekitar dengan sumber-sumber belajar yang ada di alam di sekitar sekolah Ibu. Sangat luar biasa sekali Ibu. Nah, ini saya sepakat dengan Ibu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin kalau sekarang Ibu punya rencana yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran Ibu selain yang tadi, ataupun mungkin Ibu mempunyai sebuah rencana ataupun strategi untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira yang akan Ibu lakukan apa Ibu? Saya boleh tahu? Rencana ke depan gitu Pak, ya saya memaksimalkan dengan saya akan merencanakan pembelajaran yang banyak bisa mengeksplor ide-ide anak dan lebih ke konsep bermain sambil belajar Pak. Jadi akan saya lebih memperbanyak media-media yang akan saya berikan dan juga memakai sumber-sumber belajar yang lebih lainnya nggih. Seperti yang itu Pak, mungkin bisa saya isi dengan bermain dengan ice breaking juga, banyak saya berikan tepuk kalau biar menyemangati anak nggih. Saya beri tepuk-tepuk, nyanyian-nyanyian yang edukatif nggih Pak nggih. Karena kemarin mungkin saya terlalu monoton juga, terus pembelajaran ini kan juga masih klasikal nggih, jadi masih center ke teacher nggih. Jadi belum ke senternya belum ke murid seperti itu Pak. Nah, ke depannya saya akan merencanakan pembelajaran yang bisa berpusat pada anak. Seperti itu Bapak. Baik, bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil Ibu ya. Untuk apa yang kita rencanakan, begitu ya Bu. Nah, terima kasih Bapak. Ya Ibu, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana ini yang Ibu sudah tata rapi dengan perencanaan tadi? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan dengan rencana ini? Komitmen saya akan itu Pak, membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang bisa mengeksplor ide-ide anak dan juga yang memanfaatkan sumber belajar atau media belajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah Pak. Itu Pak. Wah, bagus sekali Bu ya untuk yang Ibu sudah rencanakan. Saya sangat mendukung Ibu, mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan, Ibu planning dengan berbagai macam strategi tadi, mudah-mudahan akan berhasil sesuai dengan harapan Ibu. Mungkin ada beberapa yang Ibu sebelum sepertinya
itu sudah alhamdulillah sekali Pak, bisa memberikan saya apa gitu Pak, untuk sharing-nya hari ini. Paling tidak saya bisa menemukan solusi yang kedepannya untuk apa yang saya rencanakan Pak. Terima kasih Bapak sudah membantu. Baik Ibu, terima kasih. Nanti kita bisa ketemu di lain sesi. Kalau Ibu memang membutuhkan coaching dengan saya, bisa menghubungi lagi Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sudah selesai ya Pak ya proses coachingnya. Iya Bu, kamu Oke. selesai. Oke, kita lanjutkan dengan pasca observasi ya Pak ya. Iya Bu. Bagaimana Bapak menilai performa Pak Miftah dalam proses coaching tadi Pak? Ya, sudah agak sedikit meningkat dan agak sedikit lumayan dibanding dengan sebelumnya untuk proses pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach saya yang memang mempunyai masalah yang dihadapi dalam proses pembelajarannya. Oke, alhamdulillah ya Pak. Berarti sudah sedikit meningkat menurut Pak Miftah. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya, mungkin dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, coach saya bisa menjawab dengan baik, dengan imajinasinya, juga dengan perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan dalam proses pencarian solusi, sehingga saya bisa menangkap bahwa ada beberapa kata-kata kunci yang saya dapat saya catat untuk bisa melanjutkan dalam proses pertanyaan selanjutnya, menggali sedikit lebih dalam pada si coach saya begitu Bu. Oke, berarti bukti bahwa kemampuan Bapak mendekat tadi adalah karena adanya bahwa coach bisa menjawab begitu ya Pak ya, dengan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Dengan senang hati Bu, mungkin bisa menambah dari kepada Oke, jadi menurut saya tadi memang Pak Miftah pada saat saya mengamati tadi sudah ketika menyampaikan pertanyaannya, sudah beberapa pertanyaan disampaikan ya, pertanyaan berbobot yang menggali lebih dalam. Tadi kan Pak Miftah pengen kemampuan memberi pertanyaan berbobot supaya bisa menggali lebih dalam tentang permasalahan dari coaching. Tadi saya sudah mendengar Pak Miftah menanyakan apa yang dapat Ibu lakukan agar dapat anak lebih antusias ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari coaching menurut saya. Kemudian apa yang menyebabkan murid kurang antusias begitu. Jadi kan ini sebelum coaching bisa menemukan permasalahannya, coaching juga menemukan dari akar permasalahannya begitu ya Pak ya. Jadi nanti solusinya apa ketika ketemu akar permasalahannya. Kemudian tadi Pak Miftah juga sudah mengapresiasi, mendengar dengan rasa, kemudian menanyakan komitmen dari coaching tadi gitu. Kemudian bagaimana pendapat Pak Miftah dengan penghasil pengamatan saya ini Pak? Saya kira cukup membantu saya Bu. Jadi ada gambaran saya punya pemikiran bahwa mungkin apa yang saya lakukan agak sedikit mengalami peningkatan dibanding sebelumnya setelah disupervisi sama Putri ya, karena saya juga sebelumnya belum percaya diri dan belum begitu mantap untuk meng-coaching saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti misalnya alur cerita yang saya pelajari sebelumnya. Dengan di supervisi ini ada sedikit gambaran, saya akan lebih fokus kepada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Putri Yuli tadi. Oke, begitu ya Pak. Namun kalau boleh saya juga menyampaikan beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan Pak Miftah. Oke. Boleh ya Pak ya? Iya Bu, boleh sekali. Oke, jadi tadi sepertinya di menit ke berapa tadi ya Pak ya? Menit ke 6 kalau nggak ke 7 begitu Pak Miftah tadi menanyakan lagi apa yang menyebabkan murid kurang antusias. Padahal kan itu sudah ditanyakan di awal tadi ya Pak ya.
Jadi di awal coaching Pak Miftah sudah menyampaikan itu. Kemudian di tengah ditanyakan lagi begitu. Jadi coach tadi sempat agak bingung, loh ini kan sudah dijawab, kemudian beliau tetap menjawab lagi begitu. Mungkin hasil dari pertanyaan atau jawaban dari coach bisa dicatat begitu Pak. Jadi tidak pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama. Oke. Jadi kalau merujuk ke standar tadi seperti itu nggih Pak nggih. Ini masih bisa ditingkatkan Pak Miftah ya. Bagaimana pendapat Pak Miftah tentang hal ini Pak? Iya Bu, tadi saya lupa untuk mencatatnya karena juga saya melihat dari bukti saya berbicara cepat sekali, jadi saya untuk menangkap beberapa ide-ide yang disampaikan mungkin terlewati Bu. Itu yang Oke, satu Bu. nggih Pak. Iya. Nggih, tapi itu masih bisa ditingkatkan lagi nanti ke depannya nggih Pak nggih. Oke, kemudian dari hasil diskusi kita ini sudah terbayang Pak apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa coaching Bapak di kedepannya nanti? Iya itu dari apa yang disampaikan Ibu Putri tadi, dari beberapa poin-poin penting yang saya terima, beberapa hal yang mulai dari kecermatan saya, kemudian lebih aktif lagi mendengarkan dengan baik dan mencatat hal-hal yang penting, kemudian juga mungkin bisa menanyakan ulang kembali kepada coach saya yang berbicara terlalu cepat dan terlalu panjang sehingga saya tidak lupa lagi untuk mengingat-ingat apa yang sudah disampaikan, kemudian bisa menata kembali pertanyaan selanjutnya untuk menggali lebih dalam apa yang disampaikan oleh coach saya. Terima kasih Bu. Oke, nggih sama-sama Pak Miftah. Demikian Pak Miftah proses supervisi hari ini. Semoga Pak Miftah bisa mengambil hikmah dari proses ini, dan saya melihat tadi Pak Miftah merasa bahwa ada kemajuan. Semoga itu bisa ditingkatkan gitu Pak. Rencana ke depan kira-kira apa ya Pak ya yang untuk dilakukan agar supaya lebih meningkat lagi performanya Pak? Ya, otomatis saya akan lebih banyak belajar dengan mungkin sharing dengan teman-teman yang lain yang sudah profesional dalam hal teknik coaching ini, juga mungkin bisa berkonsultasi dengan Putri Yuli lagi, dan juga saya akan mengaplikasikan yang disampaikan Putri Yuli kepada coach saya sehingga dalam proses penggalian nanti akan lebih lancar, sudah lebih mantap untuk kedepannya begitu Bu. Begitu nggih Pak. Nggih, semoga berhasil ya Pak Miftah ya. Nggih, demikian Pak Miftah proses supervisi kita. Semoga Pak Miftah nanti semakin lancar dengan jam terbang yang lebih banyak begitu nggih Pak nggih. Baik, terima kasih. Nggih, sami-sami kita akhiri nggih Pak. Nggih Bu.